Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada pelajaran tata bahasa kita pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar kata ganti orang kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kita menyebutnya kata ganti terkait. Kita belajar bahasa Arab, tata bahasanya menggunakan metode TPI seperti kemarin, yaitu singkatan dari Total Physical Interaction agar pelajaran kita mudah, menarik, dan interaktif. Ingat Bapak Ibu, 7 gerakan TPI. Dengarkan, perhatikan, fikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Sebelum kita masuk pelajaran kita yang ketiga, kita review terlebih dahulu pelajaran kita yang lalu. Pada pertemuan kedua, kita telah belajar 3 bentuk kata. Ada isim, fi'il, dan harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf partikel. Isim kata benda, cirinya yang paling umum, yang paling mudah, kebanyakan kata benda, cirinya ini. Yang pertama, dia itu diawali oleh alif lam, al. Diawali oleh alif lam, al. Ada al di depan. Atau dia itu diakhiri dengan harokat tanwin. Bisa an, bisa in, bisa un. Atau un, an, in. Itu adalah kata benda. Kemudian bisa juga dia diawali oleh al. Alif lam. Dan akhirnya itu berakhiran un, in, at. Dia ini juga adalah tanda atau ciri kata benda. Bapak Ibu Allah melihatkan, di pertemuan pertama kita telah belajar 6 kata ganti orang. Kita menyebutnya kata ganti terpisah. Kata ganti yang berdiri sendiri. Terulang 1295 kali dalam Al-Quran. Baik, mari kita ulangi kembali pelajaran kita tentang 6 kata ganti ini. Saya akan ucapkan kata ganti dalam bahasa Arab. Bapak Ibu sebutkan artinya dengan gerakan. Huwa. Dia. Hum. Mereka. Anta. Kamu. Ana. Saya. Antum. Kalian. Nahnu. Kami. Saya ulangi sedikit. Untuk 1 orang kita pakai 1 jari tangan kanan. Untuk banyak orang kita pakai 4 jari. Untuk orang ketiga, kita tunjuk ke arah kanan kita, huwa, dia. Untuk jamaknya mereka, hum. Untuk kamu pakai 1 jari, anta. Untuk saya 1 jari juga, ana. Untuk kalian pakai 4 jari tangan kanan, antum kalian. Untuk kami pakai 4 jari tangan kanan, nahnu kami. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita juga telah belajar bahwa dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Ada isim kata benda. Walaupun tidak semua isim kata benda. Ada isim dhamir, kata ganti orang. Ada isim mausul, kata sambung. Ada isim isyarah, kata tunjuk. Tapi mayoritas isim itu adalah kata benda. Jadi kita sebut tidak semua isim kata benda, tapi semua kata benda adalah isim. Cirinya ada al di depan atau di akhirnya berharokat un, an, in. Atau ada al di depan, di akhirnya berakhiran un, in, at. Kemudian yang kedua ada fi'il, kata kerja. Kata yang menjelaskan tentang suatu aktivitas. Contoh di sini ada kata fataha, dia telah membuka. Ya'maluna, mereka sedang mengerjakan. Ini contoh kata kerja. Kemudian yang ketiga ada harf partikel, sesuatu yang bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Sederhananya kita bisa menyebut harf ini adalah selain kata benda dan kata kerja. Contohnya ada bi, li, fi, inna. Contoh kata benda yang kita pelajari ada 5. Pada pelajaran kedua ada muslimun, mu'minun, solihun, kafirun, musyrikun. Tapi untuk memudahkan pelajaran kita, harokat pada huruf terakhir kita hilangkan. Sehingga muslimun kita cukup baca muslim, mukmin, soleh, kafir, musyrik. Rumus membuat jamak, tambahkan waw dan nun, ya dan nun.
saya sampaikan pada pertemuan kedua ini, rumus ini berlaku untuk kata benda yang memiliki akal, ya, manusia. Muslim, manusia. Maka bentuk jamaknya muslimun, muslimin. Kapan dia muslimun? Ya, kalau bentuk tunggalnya muslimun. Kapan dia muslimin? Kalau bentuk tunggalnya musliman, muslimin. Kalau dia bertanya kapan itu muslimun, kapan itu musliman, kapan itu muslimin, maka jawaban kita adalah kalau dia ada dalam sebuah kalimat dan posisinya berbeda. Saat dia menjadi objek, saat dia menjadi predikat, saat dia menjadi subjek, itu ada harokat yang berbeda. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Mu'minunnya itu harus menggunakan bentuk jamak yang pertama. Allahumma gfir lil mu'minin. Karena ada kata partikel sebelumnya, maka dia dibaca mu'minin. Karena kita belum belajar kalimat dalam bahasa Arab, kita cukup tahu bahwa kata muslim itu punya dua jamak. Muslimun satu, muslimin dua. Bapak Ibu, mari kita ulangi kembali cara membuat jamak dari 5 kata benda ini. Saya ucapkan kata bendanya, Bapak Ibu sebutkan bentuk jamaknya. Muslim, Muslimun, muslimun, muslimin, mukmin, mu'minun, nun, mukminin, salih, salihun, salihun, salihin, kafir, kafirun, kafirun, kafirin, musyrik, musyrikin. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, orang berpuasa dalam bahasa Arab namanya shaim. Kalau bentuk jamaknya apa Bapak Ibu? Imun, shaimin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar kosakata bahasa Arab untuk kata ganti orang. Tapi dalam bentuk terpisah. Kita menyebutnya ya, huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris kita menyebutnya kata ganti ini sebutannya he, they, you, I, you all, we. Nah, sekarang kita akan belajar kosakata bahasa Arab untuk kata ganti orang terkait. Ya, ada dia juga. Nanti kita lihat ada mereka, kamu, saya, kalian, kami. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Him, them, ya. Apalagi you, me, ya. Apalagi you all. Kemudian us, ya, for us. Nah, ini akan kita pelajari dalam bahasa Arab juga ada sebutannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi baru ini telah kita bagi ke dalam beberapa bagian kecil untuk memudahkan kita berlatih. Kita mulai bagian yang pertama. Dan ini adalah kata ganti yang disebut tadi kata ganti terkait. Dia artinya sama, tapi bentuknya yang berbeda. Kita perhatikan, who itu untuk dia. Whom untuk mereka. Ka untuk kamu. I untuk saya. Kum untuk kalian. Na kami. 6 kata ganti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat terlebih dahulu tentang kata ganti ini. Kata ganti ini terdapat hampir di setiap baris Al-Quran. Lebih dari 10.000 kali. Kita ambil contoh dari 2 ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. 4 kali kita dapatkan tadi kata ganti terkait. Kita akan mempraktekkan kata ganti ini, bisa juga kita sebut kata ganti milik, dengan mengaitkannya pada sebuah kata benda. Kita tetap belajar dengan menggunakan metode TPI. Kata benda yang kita gunakan adalah kata Rabb, yang artinya dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ya, atau boleh juga tidak kita artikan, kita langsung serap. Rabb itu apa? Rabb, zat yang mengatur, yang menjaga kita. Rabbuhu, Rabb dia. Tapi kita sudah biasa dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kita ambil terjemahannya Tuhan.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata ganti ini berkait dengan kata Rob terulang dalam Al-Quran sebanyak 971 kali. Baik, sekarang mari kita kuasai kata ganti terkait ini. Ikuti ucapan dan gerakan setelah saya. Rabbuhu Tuhan dia. Rabbuhu Tuhan dia. Rabbuhum Tuhan mereka. Rabbuhum Tuhan mereka. Rabbuka Tuhan kamu. Buka Tuhan kamu. Rabbi Tuhan saya. Rabbi Tuhan saya. Bukum Tuhan kalian. Tuhan kalian. Rabbuna Tuhan kami. Rabbuna Tuhan kami. Baik, terakhir. Rabbuhu Rabbuhum. Rabbuka Rabbi. Rabbukum Rabbuna. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, silakan praktekkan masing-masing. Saya berikan waktu 2 menit. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Kita masuk bagian yang kedua. Pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa? Man. Man Rabbuhu. Siapa Tuhan dia? Kita jawab Rabbuhu Allah. Tuhan dia Allah. Kita boleh pisahkan. Rabbuhu Allah. Kalau kita mau gabungkan, kita baca Rabbuhullah. Rabbuhullah. Tuhan dia Allah. Namun karena kita sedang belajar, kita pisahkan saja. Rabbuhu, Tuhan dia. Kemudian kita sebut Allah. Allah. Tuhan dia adalah Allah. Bapak Ibu, saya yang bertanya, Bapak Ibu yang menjawab dalam bahasa Arab. Man Rabbuhu. Rabbuhu Allah. Allah. Tuhan dia Allah. Man Rabbuhum. Rabbuhum Allah. Tuhan mereka Allah. Satu kali kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan bagian yang ketiga. Sekarang kita kaitkan kata ganti dengan kata din. Tadi di surah Al-Fatihah kita dapatkan kata ad-din punya 2 arti. Apa saja artinya Bapak Ibu? Yang pertama? Balasan. Pembalasan. Yang kedua? Agama. Agama. Kita ambil arti yang kedua, agama. Dinuhu agama dia. Dinuhum agama mereka. Dinuka agama kamu. Dini agama saya. Dinukum agama kalian. Dinuna agama kami. Tapi kita akan praktekkan 2 yang di tengah saja. Kamu, saya. Dinuka agama kamu. Dini agama saya. Ikuti setelah saya Bapak Ibu dengan gerakan. Dinuka agama kamu. Dinuka agama kamu. Dini agama saya. Dini agama saya. Dinuka agama kamu. Dinuka Dini agama saya. agama saya. Sebutkan artinya saja. Dinuka Agama kamu. Dini Agama saya. Dinuka Agama kamu. Dini. Agama saya. Sekarang kita lihat ada sebuah kata yang baru. Ma. Artinya apa? Kalau sebelumnya kita dapatkan man, artinya siapa. Kalau ma artinya apa. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 2154 kali. Sehingga ketika kita tambahkan ma pada kata dinuka menjadi pertanyaan apa agama kamu? Apa agamamu? Ma dinuka. Pertanyaan kedua dalam kubur. Apa agama kamu? Kita jawab dini, agamaku, agama saya al-Islam. Agama saya Islam. Bapak Ibu jawab ma dinuka. Dini Islam. Al-Islam. Ma dinuka. Dini Islam. Ya, kalau mau disambung kita baca diniyal Islam. Coba baca yang disambung. Madinuka. Diniyal Diniyal Islam. Madinuka. Islam. Kalau ada yang bertanya kenapa tiba-tiba ada harokat fathah pada huruf iya-nya? Karena supaya mudah kita baca. Kalau tidak ada, ya ini sukun. Alif lam juga
Alif itu tidak ada harokat, lamnya sukun. Kita tidak bisa baca. Nah, karena tidak bisa baca, maka diberikanlah harokatnya fathah. Sehingga kita bisa baca diniyal Islam. Sekarang kita masuk bagian yang keempat. Kita lihat ada cara menarik dari Dr. Faruk dari Turki yang mengajarkan 8 kata dalam 2 menit kepada seorang wanita tua. 4 kosakata yang diajarkan adalah kata kitab, artinya buku, qalam, pulpen atau pena. Kita ambil arti saja pena. Kemudian sa'ah, jam, dan jawal HP. Handphone. Kita singkat saja HP. Kitab, buku, qalam, pena, sa'ah, jam, jawal, HP. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebutkan arti dari 4 kata ini. Kitab, Buku. qalam, Pena. pena, sa'ah, Jam. jawal, Handphone. HP. Baik, kita pakai kata ganti kamu saya. Kita buka buku kamu, kita buku saya. Baik Pak Ibu, ikuti setelah saya dengan gerakan. Kita buka kitabi. Kita buka kitabi. Qalamuka qalami. Qalamuka qalami. Sa'atuka sa'ati. Sa'ati. Jawaluka jawali. Baik, Bapak Ibu coba sebutkan artinya dari kata yang saya ucapkan. Kita buka kitabi. Buku kamu, buku saya. Qalamuka qalami. Pena Kamu, pena saya. Sa'atuka sa'ati. Jam kamu, jam saya. Jawaluka jawali. HP kamu, HP saya. Sekarang ikuti bahasa Arabnya kembali. Kita buka kitabi. Kita buka kitabi. Qalamuka qalami. Sa'atuka sa'ati. Jawaluka jawali. Baik Bapak Ibu semuanya, ya Allah muliakan, alhamdulillah. Materi kita untuk pertemuan ketiga selesai.